Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Ibu Purwatiani Saputri. Kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan percobaan. Setelah melihat video ini, kalian akan mengetahui pengertian, ciri, dan fungsi teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan sangat penting untuk kalian pelajari karena di kehidupan sehari-hari, kegiatan-kegiatan percobaan khususnya dalam pelajaran IPA. Yang pertama adalah kita belajar mengenai pengertian teks laporan percobaan. Nama lain percobaan adalah eksperimen, yaitu kegiatan menguji atau membuktikan suatu teori. Laporan disusun jika kita mendapat tugas dari orang lain atau setelah kita melakukan suatu kegiatan. Jadi, apa yang disebut teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah tulisan yang berisi hasil percobaan, baik itu menguji atau membuktikan suatu teori. Yang kedua adalah ciri teks laporan percobaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah fakta. Coba kalian dengarkan baik-baik kalimat berikut ini. Kandungan vitamin D dalam kerang sekitar 300 mg tiap 32 mg. Silakan kalian tebak kalimat tersebut termasuk fakta atau opini. Ya, betul. Kalimat tersebut merupakan sebuah opini. Mengapa? Karena terdapat kata sekitar. Ya, sekitar. Jadi masih ragu-ragu, belum pasti. Nah, kalimat fakta yang sebenarnya adalah dalam setiap 32 mg kerang terkandung 300 mg vitamin D. Nah, itu jelas, pasti dan dapat dibuktikan karena ada datanya. Ciri yang kedua adalah lengkap. Artinya dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui suatu percobaan-percobaan yang sebelumnya. Nah, untuk ciri yang ketiga adalah objektif. Artinya sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika memang hasilnya tidak sesuai asumsi, hendaknya penulis menyampaikan apa adanya berdasarkan hasil percobaan. Misalnya, kalian menguji kandungan pada bakso yang sering kalian beli karena kalian was-was jika bakso tersebut mengandung boraks. Nah, setelah dilakukan percobaan, tidak semua bakso mengandung boraks, maka kalian menyampaikan apa adanya berdasarkan hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kata kunci dari ciri teks laporan percobaan adalah tangkap objek, yaitu fakta, lengkap, dan objektif. Yang ketiga adalah fungsi teks laporan percobaan. Apa saja itu? Yang pertama adalah informasi. Kalian ingin mengetahui kandungan vitamin D mana yang paling tinggi, ikan salmon, kuning telur, atau susu. Nah, kalian tinggal mencari teks laporan percobaan milik orang lain. Dengan begitu, kita sudah mengetahui apa yang kita perlukan. Yang kedua, bukti. Dengan menulis teks laporan percobaan berarti membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan suatu percobaan, baik itu menguji maupun
membuktikan suatu teori. Yang ketiga adalah sebagai dokumentasi. Tentunya agar teks percobaan yang telah dibuat tidak hilang, maka sangat perlu didokumentasikan. Yang keempat adalah sebagai pemecahan masalah. Contohnya ya, kalian suka mie instan? Nah, pasti kalian suka. Bahkan ada yang makan sampai tiap hari. Suatu saat ada berita bahwa mie instan tidak baik bagi kesehatan karena mengandung banyak natrium dan MSG. Kalian jadi was-was nih, apakah mie instan yang sering kalian makan aman? Kalian bisa mencari laporan-laporan percobaan sebelumnya untuk mengetahui kandungan dari mie instan. Lalu kalian ujikan pada mie instan yang selama ini sering kalian makan. Jika kandungan di dalam mie instan yang sering kalian makan masih tahap wajar, tentu saja kalian tidak was-was lagi untuk mengonsumsinya. Tetapi jika kandungan mie instan itu terlalu besar, terlalu bahaya, jelas kalian pasti akan meninggalkannya. Yang kelima adalah sebagai pertanggungjawaban. Tadi sudah disebutkan bahwa laporan disusun jika ada pihak yang memberikan tugas. Nah, laporan tersebut sebagai bukti bahwa kita telah melakukan percobaan itu dan memberikan pertanggungjawaban kita. Kata kunci untuk mengingat dari fungsi teks laporan percobaan adalah info, buku, masa tanggung. Apa saja itu? Informasi, bukti, dokumentasi, pemecahan masalah, dan pertanggungjawaban. Baiklah anak-anak, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa mengerti dan memahaminya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here's your perfect